statistik sebaran normal. Dalam rekayasa sumber daya alam, untuk mencari parameter yang dipergunakan dalam desain rekayasa sumber daya alam diperoleh dari dua fenomena. Yang pertama secara teori dan yang kedua secara eksperimen. Secara teori dikembangkan dari teori kemudian menjadi sebuah persamaan matematika, jadilah suatu analisa matematika. Sedangkan ada parameter yang mengandung ketidakpastian, maka dilakukan eksperimen dengan melakukan satu bentuk pengamatan, kemudian membentuk suatu analisa data dan diperoleh parameter untuk rekayasa sumber daya alam. Rekayasa ini terjadi karena produk pertanian yang dihasilkan kemudian kita pakai sebagai parameter desain itu mempunyai ukuran yang tidak sama. Jadi ukurannya sangat bervariasi tergantung dari pertumbuhan dan varietas tanaman. Jadi kalau kita misalnya ingin membentuk suatu hopper, di mana hopper itu untuk memasukkan buah ini mempunyai dimensi yang berbeda. Demikian pula dengan untuk kita mendesain memetik tanaman, menyiram air, perlu suatu tinggi tanaman tertentu. Jadi kita lakukan berbagai ukuran. Selain dari ini, maka ada lagi yaitu cuaca. Cuaca ini kita tahu tidak akan sama setiap saat. Dia akan mempunyai satu bentuk peluang tertentu. Ini dipergunakan untuk desain dari jaringan irigasi. Suatu data itu mempunyai berbagai sebaran. Ada yang berbentuk sebaran normal, sebaran log normal, sebaran log Pearson, sebaran Gaunder, dan sebagainya. Untuk menentukan sebaran ini, maka dilakukan berbagai pengukuran, yaitu rata-rata varian simpangan baku, koefisien varian, dan koefisien squeeze dan Cortesius. Ukuran atau sifat dan ukuran statistik untuk sebaran normal. Yang pertama adalah rata-rata. Rata-rata mempunyai persamaan seperti ini, kemudian di dalam Excel ditulis seperti ini. Contoh, kalau kita punya Excel dengan data seperti ini adalah data untuk kita analisa statistik, kemudian ini merupakan sama dengan ini, kemudian ini adalah data dikurangi dari rata-rata dikuadratkan. Maka kalau kita mencari untuk jumlah data, berapa jumlah data yang ada di sini, maka kita pakai dengan persamaan account, kemudian ini adalah jumlah datanya, ya. Kemudian ini sama,
ini adalah account dari sini sampai dengan di sini. Kemudian setelah itu kalau kita menghitung jumlah, maka jumlah dihitung dengan persamaan sum, kemudian ditunjukkan data yang diukur, kemudian dengan persamaan seperti ini, maka kita akan mendapatkan juga dengan jumlah data. Kemudian kalau kita menghitung rata-rata, maka kita lihat rata-rata dihitung dengan menggunakan persamaan average, kemudian setelah itu average, kemudian kita blok pada data yang ini akan mendapatkan rata-rata ini. Atau kita bisa memakai persamaan di mana persamaan jumlah dibagi dengan jumlah data. Ini jumlah dibagi dengan jumlah data. Kemudian yang kedua adalah varian dan standar deviasi. Maka kalau kita lihat untuk standar deviasi itu dipergunakan dengan persamaan ini, kemudian dengan memakai stdf, kemudian blok data, kemudian setelah itu kita akan memperoleh ini. Kemudian untuk menentukan satu bentuk apakah dia sebaran normal atau tidak, maka ditentukan dengan koefisien yang dinamakan dengan Cortesius. Cortesius ini adalah persamaannya itu dengan memakai persamaan ini. Kemudian ini menunjukkan kalau dia sama dengan 3, maka dia bentuknya seperti ini. Ya, jadi bentuk B itu adalah bentuk dari sebaran normal. Kalau dia kurang dari 3, maka dia akan lebih tajam, kira-kira berbentuk seperti A. Kemudian kalau dia lebih besar dari 3, dia lebih datar seperti C. Ini adalah B, ini A, dan ini C. Kemudian kalau kita hitung di dalam persamaan ini, maka koefisien Cortesius itu mempunyai untuk di X-nya ini, maka kita bentuk dengan persamaan ini. Jadi kemudian setelah itu kita tunjukkan data yang dihitung. Kemudian selain dari Cortesius ada Screwiness. Screwiness dengan persamaan seperti ini. Kemudian dia menunjukkan Screwiness dengan persamaan seperti ini. Kalau screwiness itu sama dengan 0, maka dia akan sama dengan normal. Kemudian kalau dia itu lebih besar dari 0, maka dia akan cenderung ke kanan A. Kemudian kalau dia dari 0, maka akan cenderung ke kiri seperti ini. Oke. Kalau kita hitung dalam persamaan, maka ini datanya, kemudian ini koefisien screw-nya dengan memakai screw yang seperti ini. Untuk menentukan satu bentuk sebaran, maka perlu dilakukan pengujian. Di dalam menguji untuk sebaran normal, maka dipergunakan uji normalitas, yaitu suatu uji yang dilakukan untuk menilai sebaran data, apakah data tersebut bersifat normal atau tidak. Pada umumnya untuk sampel yang lebih besar dari 30, maka itu bisa dikatakan berdistribusi normal. Uji yang dilakukan untuk uji normalitas dapat dilakukan dengan uji chi-square, Kolmogorov-Smirnov,
Lilifos, kemudian Sapiro, dan untuk Jarkibera. Kemudian uji ini itu mendeteksi itu klasifikasi atau klaster data. Itu apakah mengikuti suatu sebaran tertentu. Klaster data ini pada dasarnya itu adalah disarankan untuk membentuk klaster data, 5 klaster data. Kemudian setelah itu ini adalah yang berwarna hijau, ini klaster data, ini adalah sebaran normalnya. Untuk itu maka kita perlu mendeteksi berapa nilai-nilai dibandingkan dengan di sini. Kemudian setelah itu data akan dilakukan hipotesis 2, yaitu apakah data mengikuti sebaran normal atau tidak. Ini tergantung dari hasil chi-square-nya. Nah, kita lihat pada data ini, yang pertama itu adalah kita hipotesisnya, yaitu apakah dia, yang pertama adalah rata-rata berdistribusi normal, dan yang lawannya adalah rata-rata tidak berdistribusi normal. Kemudian setelah itu kita lihat data ini adalah datanya, ya. Data ini itu merupakan satu bentuk data di mana kita membuat data itu ada data seperti ini. Yang pertama sekali kita bentuk adalah menghitung rata-rata. Ini adalah perhitungan rata-ratanya, ya. Kemudian menghitung standar deviasi, ini adalah perhitungan standar deviasi. Kemudian membentuk klaster data. Klaster data yang diharapkan itu mempunyai bentuk di mana klaster data ini adalah datanya, kemudian ini klaster datanya. Klaster data itu merupakan satu bentuk di mana kalau dilihat ini minimal 5 klaster data. Oleh karena itu dibentuk 6 klaster data. Untuk membentuk klaster data, maka yang pertama kali dari rangkaian data ini, maka kita hitung adalah minimalnya. Ini saya bantu dengan ranking. Jadi data ini itu adalah dari 100 sampai 117. Kalau kita urutkan semakan ini datanya. Minimal adalah 100, kemudian setelah itu maksimal 117. Kemudian agar data ini bisa dipakai semua, maka klaster data ini kita bentuk 6 klaster data, sehingga dengan step datanya itu dipakai 0,5. Jadi ini adalah klaster data yang dibentuk. Jadi ini adalah 6 klaster data, maksudnya itu 6 ini. Ini adalah 6 klaster data. Kemudian setelah itu batas minimal 0,5. Kemudian setelah itu kita lihat batas bawahnya. Karena dia 100 minimalnya, maka ini adalah minimal dikurangi dengan 0,5 dapat 99. Kemudian setelah itu maksimal itu kita tambahkan. Jadi 117 ditambah dengan 0,5, maka ini adalah batas atas. Kemudian dari batas atas dan batas bawah ini, maka kita bisa kita lihat dari sini ke sini itu adalah bedanya dibagi dengan step datanya, maka step datanya adalah 3. Maka kita buat ini adalah yang step data awal ini. Kemudian step data awal ini, kemudian kita tambahkan stepnya yaitu 3.
jadi 99 sampai dengan ini, kemudian ini sama dengan ini, kemudian ditambah dengan step data menjadi ini, kemudian ini ditambah ini menjadi ditambah dengan step datanya, akhirnya ini sampai di sini dapat 6 step data. Nah, kalau di ranking seperti ini, maka kalau kita hitung berapa data yang lebih besar dari 99,5, itu 99,5 itu hampir semua data. Jadi ada 16 data yang mempunyai nilai lebih besar dari ini. Kemudian setelah itu step yang kedua adalah 99 ditambah dengan ini sama dengan ini. Kemudian setelah itu yang lebih besar dari 102 itu ini. Jadi ada 15 data. Kemudian yang lebih besar dari step 3 itu ini. Ini dan seterusnya, akhirnya kita dapatkan kumulatif untuk data ini. Jumlah yang ada antara ini sampai ini itu sama dengan data ini dikurangi dengan data ini sama dengan ini. Kemudian ini adalah untuk data 4 itu ini dikurangi ini sama dengan ini. Kemudian 11 juga dengan, dan seterusnya, ini ada 16 data. Untuk menentukan suatu data, di mana data itu mempunyai basis batas bawahnya 99,5 dan batas atasnya 102,5. Dalam sebaran normal, untuk menentukan suatu nilai data X1 dan X2 pada suatu data tertentu, maka dilakukan dengan memakai ini adalah X1 dan X2. Kemudian setelah itu dilakukan dengan mentransfer data itu ke dalam bentuk persamaan Z, karena Z itu terdapat pada suatu tabel sebaran normal. Jika pada suatu Z itu mempunyai, maka nilai Z itu ditentukan kalau kita mencari nilai Z untuk 1,56, diambil Z di sini 1,5, kemudian ini adalah 0,6, maka nilai Z adalah 0,448. Ini pada saat tidak memakai statistik tapi memakai tabel. Jadi kalau ada suatu data di mana data itu adalah bernilai 45 dan bernilai 62, maka dikurangi dengan rata-rata, kemudian dibagi standar deviasi, maka kita dapatkan nilai Z ini. Kemudian nilai Z yang kedua kita dapatkan ini. Kemudian nilai Z yang pertama kita cari di tabel ini. Kemudian setelah itu nilai Z yang kedua kita cari di tabel ini. Demikian, tapi di dalam untuk Excel itu kalau kita mencari suatu nilai 45 misalnya, kemudian nilai Z-nya kita hitung, kemudian setelah itu nilai Z ini kita cari dengan mempunyai persamaan normal distribution untuk B3 ini, kemudian rata-ratanya ini, kemudian ini, terus maka kita dapatkan nilai. Nah, kalau kita aplikasikan di sini, kita mencari untuk 99, maka 99 ini dicari
dengan mengurangi nilai, di mana nilai ini adalah nilai untuk 99 dikurangi dengan rata-rata dibagi standar deviasi, maka kita dapatkan ini. Kemudian setelah itu ini adalah nilai untuk 102 sama, di mana nilai untuk 102 dikurangi dengan rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Kemudian setelah itu kita cari berapa persen yang ada pada batas bawahnya. Ternyata batas bawahnya kita pakai untuk normal distribution ini. Kemudian setelah itu ini adalah untuk normal distribusi ini. Kemudian normal distribusi ini kita kurangi dengan ini, maka kita dapatkan luas ini. Luas ini kita kalikan dengan jumlah datanya adalah yang diharapkan. Jadi ini adalah jumlah data ini merupakan jumlah luas yang ini dikurangi ini dikalikan dengan jumlah data, sedangkan ini merupakan jumlah kuadrat data, di mana untuk ini adalah yang sebaran normalnya sekian, data yang terjadi 1, maka OE itu sama dengan yang diharapkan itu adalah ini, tapi yang terjadi ini kemudian dipangkatkan 2 menjadi ini. Ini adalah data untuk OE-nya. Kemudian setelah itu ini dengan persamaan, di mana persamaan jadi kalau kita lihat, maka langkah yang dilakukan yang pertama adalah membuat untuk menghitung Z. Ini adalah Z bawah, kemudian ini adalah Z atas. Kemudian setelah itu mencari peluang untuk Z bawah dan Z atas. Ini peluang Z atas dan Z bawah dihitung. Kemudian setelah itu nilai luas ini adalah dikurangi dengan ini adalah nilai luasnya. Kemudian menghitung nilai expected, itu nilai expected ini dikalikan dengan jumlah datanya 16, maka ini adalah nilai expectednya. Kemudian setelah itu menghitung Q kuadrat sigma dari ini pangkat 2 ini. Kemudian setelah itu ini adalah untuk E1. Jadi E1 pangkat 2 dibagi dengan ini, jadi ini merupakan nilai untuk ini yang diharapkan. Kemudian setelah itu nilai H adalah 1 yang terjadi, kemudian yang diharapkan ini, kemudian setelah itu ini dibagi dengan ini. Maka kalau kita jumlahkan kita dapat untuk K kuadrat. Nah, kalau kita K kuadrat ini, maka K kuadrat kita dapatkan nilai 10,521. Kita lihat pada K kritis. K kritis untuk 0,5 didapatkan 789 dengan menggunakan persamaan. Kalau kita lihat ini adalah persamaannya untuk menghitung K kuadrat kritis, maka berapa yang kita harapkan itu probability-nya adalah 0,5, kemudian dengan derajat bebas 3 dapat 7,81, maka ini adalah 7,81. Maka 3 yang kita bandingkan,
yaitu 10,521 dibandingkan 7,815. Jadi ini pada 5%, ini pada 1%. Key observed itu 10,521, lebih besar dari 7,815. Tetapi 10,521 lebih kecil dari 11,341. Oleh karena itu, observe ini menunjukkan bahwa Q kritis pada 0,5 itu lebih kecil dari lebih besar dari ini, tapi dia lebih kecil pada 0,1. Oleh karena itu kesimpulannya adalah tolak pada 0,5 dan terima pada H1-nya rata-rata tidak berbentuk normal pada taraf 5%, tapi kalau taraf 1% masih berdistribusi normal.